Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih akan melanjutkan memandu kalian untuk belajar pemrograman web dan mobile kelas 11 RPL pada minggu yang kedua ini. Di minggu yang kedua ini, saya sudah membuat video di dalam playlist dari SMK Revit ini di HTML dan CSS. Ini ada 4 video. Kemudian semua tugas saya taruh di dalam playlist kelas 11 RPL. Jadi nanti kalian bisa lihat videonya di dalam kelas 11 RPL. Kemudian materinya untuk pemrograman web ada di dalam HTML CSS ini. Tugasnya adalah yang pertama, kalian membuat web sesuai dengan video yang ada di dalam sini. Berikutnya adalah kalian membuat lagi web yang kedua. Web yang kedua sama dengan yang ini. Hanya kalian akan diberikan isi yang berbeda. Caranya sama dengan yang ada dalam playlist ini. Hanya isinya adalah kalian akan membuat isinya adalah home. Webnya adalah tentangaku.com. Jadi kalian kalau di dalam yang video ini adalah tentangbuah.com, tapi di dalam sini adalah tentangaku.com. Di web tentangaku.com itu isinya adalah home, kegiatanku, kemudian kontak. Kegiatanku isinya yang pertama adalah hobi, ceritakan tentang hobimu dan lengkapi dengan gambar. Kemudian tentang sekolah, ceritakan tentang sekolahmu dan lengkapi dengan gambar. Yang ketiga tentang cita-cita, ceritakan tentang cita-citamu dan usaha kamu untuk meraihnya. Contoh, kamu bercita-cita menjadi seorang programmer. Nah, usaha kamu untuk menjadi seorang programmer itu apa? Kalau cita-citamu untuk menjadi seorang pengusaha, pengusaha apa? Kemudian langkah-langkah untuk meraihnya seperti apa. Kemudian ada lagi menu next 10 tahun kemudian, next 10 year. Ceritakan mimpimu saat umurmu bertambah 10 tahun dari sekarang. Kira-kira kamu jadi apa 10 tahun dari sekarang? Kamu punya gambaran apa tentang mimpimu jika umurmu yang sekarang ini ditambah 10 tahun lagi? Kalau kamu misalnya sekarang umur 16, saat kamu umur 26, itu kamu menjadi apa? Nah, tulis di dalam sini di next 10 year ini. Kemudian kontak, kamu bikin kontak sesuai dengan yang ada di dalam video ini. Kamu berlatih untuk membuat form. Nah, itu tugasnya. Berikutnya, di dalam pemrograman web dan mobile ini materinya sudah masuk di materi yang ketiga, yaitu HTML. Penilaiannya masih mandiri, self-assessment, kalian kerjakan sesuai di video. Kemudian keterampilan yang didapat yang pertama adalah hard skill, yaitu coding. Yang kedua adalah soft skill. Soft skill ini ada 4. Disiplin, artinya kalian harus mengumpulkan tepat waktu. Kemudian terbiasa detail. Saya akan berikan contoh di dalam sini. Ini mengisi lebih detail. Jadi ada banyak yang dia ceritakan di sini. Tugasmu dengan menceritakan sedetail mungkin, kamu itu berlatih untuk mengenali kamu. Kamu bisa nggak menceritakan apa yang kamu ngerti? Jangan lakukan yang seperti ini. Insya Allah paham semua. Ini sudah bagus, paham semua. Saya juga senang. Tapi yang saya inginkan adalah kalian harus ceritakan yang kamu pahami itu apa, semua apa, 1, 2, 3, biar saya tahu. Kalau saya paham semua ini saya nggak tahu. Kamu paham semua itu apa yang kamu pahami. Kalau lebih detail, seperti contoh ini, saya bisa ngerti, oh kamu sudah ngerti ini, sudah ngerti ini, nah ini saya ngerti. Nah ini, skill ini untuk komunikatif. Jadi nanti kamu di dalam belajar ini bukan hanya belajar coding, kamu juga belajar mengkomunikasikan apa yang kamu tahu. Karena di dalam programmer itu bukan hanya sekedar coding, tapi kamu perlu keterampilan atau skill penunjang yang lain. Nah, skill ini disebut dengan soft skill. Kamu harus komunikatif dengan yang pertama, kamu berlatih untuk menceritakan yang kamu bisa dulu. Kemudian juga berlatih menceritakan yang kamu tidak bisa. Nah, ini contoh, saya belum mengerti. Saya belum mengerti penggunaan Bootstrap 5, penggunaan HTML CSS support, penggunaan live server, penggunaan JavaScript, tentang PHP. Nah, ini saya belum mengerti, kamu sudah bisa mengkomunikasikan yang kamu bisa, yang kamu tahu, dan yang kamu tidak tahu. Ini penting, kamu berlatih untuk mengkomunikasikan sesuatu terhadap orang lain. Nah, berikutnya, skill yang keempat adalah kreatif. Kreatif itu kamu bisa mengembangkan hasil pembelajaran. Setelah kamu berlatih di sini, kamu bisa membuat web apa, web yang paling sederhana, tidak apa-apa. Yang penting kamu sekarang sudah berlatih untuk kreatif. Kamu punya ide, kamu punya gagasan, dan kamu bisa menciptakannya atau membuat seperti yang diberikan contoh di dalam sini. Ini harapan dari saya setelah pembelajaran. Jadi kamu punya skill coding,
skill disiplin, skill terbiasa detail. Karena programmer itu terbiasa detail. Detail itu kamu tulis di dalam sini serinci mungkin, terbiasa detail. Kemudian kamu juga bisa komunikatif, kamu bisa menjelaskan apa yang kamu ngerti dan apa yang tidak kamu ngerti. Dan berikutnya kamu bisa kreatif. Nah, inilah penilaian yang saya berikan. Jadi bukan hanya sekedar hard skill. Yang nomor 1 ini hard skill, kemudian yang ini adalah soft skill. Jadi ada 3 penilaian yang berbasis soft skill. Gunakan ini, latihlah. Kalau kamu tidak bisa, berlatih. Jangan diam saja. Nah, kamu berlatih ini mulai dari minggu yang pertama, kedua, ketiga kita perbaiki. Nilainya saya sudah buatkan di dalam sini. Nilai ini ada yang sesuai permintaan kamu, yang kamu tulis di dalam sini. Ada yang saya tambah dan saya kurangi sesuai dengan kepantasan dari hasil pekerjaan kamu. Nah, itu dari saya. Silakan dikerjakan dan jangan lupa ini skill yang diharapkan setelah kalian belajar coding ini. Bukan hanya sekedar coding, tapi kalian belajar untuk disiplin, terbiasa detail, komunikatif, dan kreatif. Itu yang materi pada minggu kedua. Silakan dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.